Yo guys, welcome back to my channel ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-teman kita yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar ya. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang sepak bola Indonesia, khususnya pemain-pemain yang ada di abroad ya. Dimana seperti kita ketahui banyak pemain kita yang abroad ya. Tapi kali ini kita lebih fokus ke dua pemain ya. Karena ada dua kabar bahagia dari pemain abroad kita ya. Dari Ole Romeni dan J.I. Jazz ya. Seperti yang kita ketahui ya, memang banyak pemain daripada tim nasional kita sekarang bermain di luar ya, khususnya pemain-pemain keturunan kita ya, diaspora kita itu banyak bermain di luar ya, seperti Verdong ya, Mads Hilgers ya, dan kedua pemain ini tadi malam juga bermain ya, ketika timnya KV Verdong itu melawan Feyenoord dan si timnya Mads Hilgers FC20 itu melawan Groningen ya, dan keduanya bermain full 90 menit seperti biasa dan sama-sama meraih hasil imbang ya, FC20 satu sama dan Nijmegen, KV Verdong itu bermain dengan 0-0 ya. Tapi di pertandingan tadi malam yang luar biasanya seorang KV Verdong diposisikan sebagai back tengah ya, bukan back sayap ya. Seperti biasanya kan back kiri. Tapi kali ini dia bermain dengan back tengah dan hasilnya bagus ya. Karena timnya berhasil menahan imbang Feyenoord ya dengan skor 0-0 ya, luar biasa. Dan kali ini kita tidak berfokus kepada dua pemain itu, kita lebih fokus ke dua pemain lain, yaitu Ole Romeni dan J.I. Jazz ya. Kenapa kita berfokus ke dua pemain ini? Karena dua pemain ini ada sedikit kabar bahagia ya setelah pertandingan tadi malam ya. Pertama kita mulai dari Ole Romeni ya. Seperti yang kita ketahui, Ole Romeni baru pindah dari Utrecht ya ke Oxford ya setelah beberapa kali dimainkan dari bangku cadangan dengan menit bermain yang sedikit, tapi setiap penampilannya itu kalau dari cuplikan-cuplikan yang kita lihat itu memang penampilannya impresif ya. Dan tidak heran akhirnya pelatih daripada Oxford United ini memainkan Ole Romeni dari menit pertama ya, dari starter ya. Dan tadi malam itu akhirnya Ole Romeni berhasil mencetak gol ya. Di menit 50-an dia berhasil mencetak gol melalui umpan ya, umpan dari counter attack dari sebelah sisi kanan pertahanan lawan itu di back pass ya kepada Ole Romeni yang berada di posisinya, lalu shooting ya, placing dengan gol yang sebagai gol pertamanya lah di Oxford United ya. Jadi kita turut bahagia lah, kabar gembira ini ya. Akhirnya striker andalan kita Ole Romeni berhasil mencetak gol ya, menjadi orang pertama Indonesia yang mencetak gol di divisi Championship di Inggris ya. Jadi kabar gembira, semoga dengan banyak seiring berjalan waktu menit bermain semakin banyak, percaya diri semakin tinggi ya, kemampuan mencetak golnya juga semakin terasa ya, instingnya lebih terasa ya setelah lama di bangku cadangan. Dengan sering bermainnya memang semoga instingnya itu kembali menyala ya. Apalagi kita menghadapi Australia yang waktunya itu paling sekitar 3 minggu lagi ya. Dari sekarang itu kita akan bertemu dengan Australia ya. Jadi ini kabar gembira buat kita semua karena striker kita akhirnya bisa pecah telur ya di Championship ya. Dan memang kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, si Ole Romeni ini mainnya bagus ya, ngotot ya. Setiap diberi kesempatan bermain, dia selalu ngotot, menunjukkan kemampuan yang dia punya ya, untuk mendapatkan tempatnya di Oxford United. Dan akhirnya di 1-2 laga ini sudah menjadi starter ya. Memang baru ini bisa mencetak gol ya. Semoga kedepannya semakin gacor, semakin sering mencetak gol ya. Karena itu yang kita harapkan semua ya. Oke, good luck dan semangat ya untuk Ole Romeni ya. Lalu kita berpindah ke Italia, di mana ada kapten kita Bang J.I. Jazz ya. Seperti yang kita ketahui, Bang J ini semakin terkenal ya di Liga Italia, dan rumornya ini banyak tim-tim besar juga mengincar seorang J.I. Jazz ya. Itu tidak heran karena memang dari penampilannya semakin hari semakin bagus dan konsisten ya, selalu bermain 10 menit, 90 menit. Bahkan sekarang dia sudah menjadi kapten daripada Venezia itu sendiri. Ini sangat pencapaian yang luar biasa ya untuk seorang pemain Indonesia berhasil menjadi kapten di sebuah tim Serie A Italia ya, khususnya Venezia ya kan. Dan selalu bermain full 90 menit. Seperti yang kita ketahui, kemampuan daripada J.I. Jazz ini memang luar biasa ya. Banyak striker-striker top itu dikantongin sama Bang J ini ya. Mulai dari Dusan Vlahovic ya dari Juventus yang akhirnya menjadi rumor bahwasanya Juve tertarik pada seorang J.I. Jazz. Lalu ada ketika berhadapan dengan AS Roma, di mana di AS Roma ada Lukaku ya. Kita tahu sendiri bagaimana Lukaku itu besar badannya ya, strength dan powernya untuk menahan bola, dan biasanya dia suka gerakannya itu menahan bola lalu putar dan shooting ya. Sangat jarang ada defender yang bisa menahan kalau bola sudah
membelakangi ya, sudah dibelakangi oleh seorang Lukaku ya. Tapi JIJS berhasil dan Lukaku pun stres dan tidak bisa mencetak gol ya. Bahkan di 2 pertandingan terakhir melawan klub papan atas ya, melawan Lazio dan tadi malam melawan Atalanta, skornya menjadi 0-0 ya. 0-0. Ini berarti suatu keberhasilan daripada seorang JIJS ya, selaku kapten dari Venezia dan mengorganisir bagian pertahanan daripada Venezia ya. Ini luar biasa ya. Bagaimana dia mengorganisir pertahanan dari Venezia selaku kapten ya, dan berhasil menahan imbang 0-0 ya tim papan atas di Serie A ya. Lazio seperti yang kita ketahui ya, Lazio kan tim besar ya, satu ibu kota dengan AS Roma juga. Lalu ada tadi malam melawan Atalanta ya, dimana kita tahu Atalanta juga tim besar, sekarang lagi di posisi 3 ya dalam persaingan merebut Scudetto melawan Inter dan Napoli ya. Dan di sana Bang Jai lagi-lagi ya luar biasa berhasil menutup seorang Ademola Lookman ya. Seperti kita ketahui, Ademola Lookman ini striker dari Atalanta ini sangat gacor ya. Ini salah satu top striker di musim panas, musim dingin kemarin ya, di bulan 12 ini ya. Ada yang rumornya dia ke Manchester United, ada rumornya ke beberapa klub besar juga ya, karena dia dengan seiring mencetak gol ya, baik di liga kompetisi domestik di Italia maupun di Europa League atau Champions League ya. Memang Ademola Lookman ini luar biasa ya, seperti yang kita ketahui, striker yang berbadan besar, kencang ya, kuat, tapi berhasil diredam oleh seorang JIJS ya dengan skor 0-0 kacamata ya. Jadi dengan penampilan apik seperti ini ya, kita semakin pede ya menghadapi Australia di tanggal 20 ya. Apalagi seperti yang kita ketahui, banyak pemain Australia itu yang cedera ya. Sudah ada 9, termasuk yang terakhir itu kiper Matt Ryan ya, cedera dan tidak bisa bermain untuk Australia. Jadi dengan kekurangan dari Australia ini semoga bisa kita manfaatkan, dan dengan konsistensi daripada seorang JIJS ini semakin yakin ya untuk bisa menahan gempuran-gempuran dari Australia, karena tim-tim keras di Italia itu bisa diredam oleh seorang JIJS ya. Apalagi tim Australia ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya rasa Australia lebih lemah dibanding tim-tim Serie A ya, kalau menurut saya pribadi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap timnas Australia ya. Tetapi menurut saya dengan konsistensi Bang Jai saat ini ya, dia semoga bisa menggalang benteng pertahanan tim nasional ya bersama. Apalagi di sana kita ada Messi Hilgers ya, dia kalau bekerja sama dengan Messi Hilgers, dengan Kevin Dix di sebelah kanan dan Calvin Verdon di sebelah kiri, saya yakin sekali ini menjadi satu benteng yang sangat kokoh ya. Tinggal bagaimana kedepannya diharapkan daripada seorang Ole Romeni ya, apalagi ditambah dengan support 3 pemain baru kita ya, Joey Pelupesi, Dean James ya, dan Emil Audero ya. Mungkin Emil Audero mungkin masih cadangan ya, tapi daripada seorang Joey Pelupesi dan Ole Romeni ya, saya yakin sekali kita bisa menanggulangi, biarpun bermain di kandang Australia, tapi dengan penampilan pemain yang konsisten tiap minggunya ya, seperti JIJS, Ole Romeni, kita yakin bisa menang melawan Australia. Jadi ini 2 kabar yang sangat gembira buat kita semua ya, pendukung tim nasional Indonesia ya, karena ya kita semakin percaya diri lah, semakin optimis bahwasanya kita bisa mengalahkan Australia biarpun bermain di kandang Australia, dan otomatis kita bisa menang juga melawan Bahrain, karena di atas kertas Australia lebih kuat daripada Bahrain. Apalagi kalau melawan Bahrain kita main di GBK ya, jadi kita sangat optimis ya. Jadi semoga permainan-permainan daripada pemain-pemain abroad kita ya, dari Bang Jai, Ole Romeni ya, Calvin Verdon, Tom Hai ya, dan lain-lain, Messi Hilgers, semoga bisa konsisten dan dijauhkan dari cedera ya, itu yang paling penting ya, karena pertandingan sudah mendekati hari pertandingan ya, tinggal 3 minggu lagi ya. Ini sekarang sudah berjalan mungkin sekitar 3 minggu lagi ya, 2 minggu lagi mungkin mereka sudah akan mulai berkumpul ya. Jadi semoga semuanya lancar, tidak ada yang cedera, dan semakin hari permainan semakin bagus ya. Semoga di tanggal 20 semuanya fit dan bisa memainkan formasi yang diberikan oleh Patrick Kluivert ya. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang menonton ya. Itu 2 kabar gembira kita dari Ole Romeni dan JIJS ya, kapten daripada seorang Venezia sekarang ya. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan like dan nge-share daripada video ini. Mari kita share bersama-sama kabar gembira daripada pemain-pemain timnas Indonesia kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ciao.